kita berbicara mengenai hipnotis atau hipnosis, sepertinya masih menjadi sesuatu yang kontroversial di masyarakat. Masih cukup banyak yang mengatakan bahwa hipnotis itu adalah sesuatu yang direkayasa, settingan, membuat pikiran kita dikendalikan, atau sejenisnya. Bahkan sampai terkesan bernuansa mistis atau supranatural. Pertunjukan hipnotis di televisi yang menunjukkan setiap orang dihipnotis akan dipermalukan, terkesan dipermalukan di depan banyak orang, dan banyaknya pemberitaan tentang kejahatan yang mengatasnamakan hipnosis semakin memperkuat dan melengkapi persepsi tentang hipnosis sebagai sesuatu yang negatif. Berikut ini adalah pertanyaan yang paling sering diajukan dan jawaban-jawabannya. Apakah hipnosis termasuk dalam golongan ilmu gaib? Hipnosis merupakan cabang ilmu logika yang bisa dipelajari dan terus berkembang. Bagaimana cara mempelajari hipnotis? Pahami teorinya, praktekkan teknik-tekniknya, dan latihan sebanyak-banyaknya. Jika Anda sudah pahami teorinya yang berupa knowledge dengan latihan yang sering, maka menjadi skill. Berapa lama waktu belajar hipnotis? Jika hanya tujuan menghipnosis saja, jika hanya untuk menghipnosis saja, waktu yang Anda butuhkan adalah seberapa cepat Anda memahami teorinya. Latihan dengan bimbingan dan mempraktikkan teknik-tekniknya, biasanya setelah mengikuti program pelatihan kami, maka Anda sudah mampu melakukan hipnosis. Apakah hipnosis berhubungan dengan kekuatan pikiran? Jawabannya ya dan pasti. Lebih tepatnya kemampuan klien atau suyat untuk fokus terhadap arahan hipnosis. Bagaimana rasanya dihipnotis? Pertanyaan ini sering diajukan. Orang penasaran, bagaimana rasanya dihipnotis? Sebenarnya hampir setiap hari kita merasakan kondisi tersebut. Ketika melamun, hingga mengabaikan keadaan sekeliling Anda, satu merasakan emosi cerita dari film, drama, atau asik membaca buku, saat-saat yang jelas Anda tidak mengalami sendiri cerita tersebut, Anda begitu terhanyut. Itulah rasa dihipnosis. Apa yang terjadi saat saya dihipnotis? Anda dalam keadaan tubuh yang sangat rileks dan pikiran Anda tetap 100% aktif. Tapi kesadarannya cenderung terhadap sensasi yang terjadi dalam tubuh Anda. Jadi adalah fokus ke internal tubuh Anda. Amankah saya saat saya dihipnotis? Ini tentu menjadi pertanyaan yang harus kita jawab. Rasa aman itu sangat penting. Kami jamin sangat aman. Sebab Anda tetap dalam keadaan kondisi sadar. Jadi kapanpun Anda mau kembali ke kondisi kesadaran normal, Anda bisa kembali. Termasuk untuk merespon keadaan-keadaan darurat seperti kebakaran, gempa, dan sebagainya. Bagaimana tentang kejahatan hipnotis? Kejahatan yang sering muncul dalam pemberitaan di media massa adalah penipuan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Jadi itulah penipuan. Dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat atau sosialisasinya yang kurang, maka hipnotis dikambing hitamkan, menjadi kambing hitam dari kejahatan tersebut. Dalam pelatihan, kami akan membahas motif kejahatan-kejahatan hipnosis dan tips-tipsnya untuk mencegah terjadi pada diri Anda. Adakah orang yang sulit untuk dihipnotis? Jawabannya pasti ada. Siapa? Yaitu orang yang menolak hipnotis. Orang tuli, orang dengan gangguan komunikasi, dan orang gila. Intinya, tidak terjadi komunikasi dua arah antara keduanya, antara penghipnotis dan yang dihipnotis. Bagaimana hipnotis dalam pandangan agama? Jika Anda mendapat manfaat-manfaat dari hipnotis, dan bahkan bisa membagi manfaat tersebut untuk orang lain yang membutuhkan, maka yakinlah bahwa agama manapun di dunia pasti mendukung semua hal yang baik seperti hipnotis. Tapi jika Anda merasa bahwa hipnotis itu merugikan diri Anda, maka saya sangat yakin bahwa Anda belum sepenuhnya menguasai dan mengaplikasikan konsep hipnotis ini. Apakah hipnotis bisa merubah watak seseorang? Watak merupakan bagian dari kepribadian seorang. Karena itu tidak bisa dirubah dengan hipnotis secara cepat. Yang bisa dilakukan dengan hipnotis adalah merubah sudut pandang seorang dalam menghadapi berbagai masalah yang terjadi dalam hidupnya atau pada dirinya. Sudut pandang yang berbeda atau reframing bisa atau akan membuat kita melakukan tindakan yang berbeda pada situasi yang sama.
Apakah klien bisa menjaga rahasianya saat dihipnotis? Ya. Selama klien meniatkan untuk menyimpan sebagian informasi tertentu dalam pikirannya, maka hipnotis tidak bisa mengaksesnya. Dan klien selalu bisa mengontrol informasi apapun dari pikirannya yang harus atau tidak harus diberikan saat terhipnosis. Apakah lokasi dalam proses hipnosis harus dalam keadaan sunyi? Pada tahap dasar atau baru belajar, maka sangat disarankan untuk memilih tempat yang jauh dari keramaian. Tujuannya adalah untuk meminimalkan faktor-faktor yang dapat mengganggu konsentrasi klien, sehingga proses hipnosis bisa berjalan dengan lancar. Apabila sudah mahir, maka Anda bisa melakukan hipnosis dalam keadaan apapun, kapanpun, dimanapun. Berapa usia minimal untuk belajar hipnosis? Sedini mungkin, selama sudah bisa berkomunikasi, memahami, dan mempraktekkan teknik-tekniknya. Maka usia bukanlah kendala atau hambatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan kami. Apakah hipnosis bisa mengendalikan pikiran orang? Hipnosis memang bisa mempengaruhi pikiran orang selama orang tersebut bersedia. Selama klien tersebut menolak apa yang kita sugestikan, maka dia pun tidak akan melakukan sugesti yang kita berikan. Meskipun begitu, bagi yang sudah sangat berpengalaman, ada teknik-teknik khusus dalam mengarahkan di mana klien tidak menyadari dirinya diarahkan untuk suatu hal yang sebelumnya tidak terpikirkan olehnya. Jadi sini ada perbedaan antara mengendalikan dan mempengaruhi. Apakah hipnosis bisa dilakukan secara jarak jauh? Ilmu hipnosis merupakan ilmu atau seni berkomunikasi. Selama Anda bisa berkomunikasi dengan orang yang dituju, dan klien atau suyat menyetujui sugesti yang Anda berikan atau lancarkan, maka jarak tidak akan menjadi kendala. Dalam beberapa pertunjukan di televisi, seorang mentalis menghipnosis penonton di rumahnya yang jaraknya bervariatif. Ada yang cukup jauh, hanya melalui interaksi layar kaca. Pertanyaan berikutnya, apakah setiap orang bisa dihipnotis? Pada dasarnya setiap orang bisa dihipnotis. Meskipun ada kecenderungan alamiah pada setiap orang dalam menerima sugesti. Ada yang mudah, moderat, atau sedang, dan sulit. Apakah Anda pernah merasa begitu emosi dengan aktor peran antagonis ketika nonton? Atau begitu geram dengan orang tersebut? Nah, begitulah secara tidak sadar Anda telah terhipnotis oleh cerita fiktif yang diskenariokan oleh sutradara. Jelas ya? Pertanyaan berikutnya. Apakah orang yang dihipnotis harus memejamkan mata? Pertanyaan ini bisa dijawab melalui kegiatan kita sehari-hari. Kembali saya bertanya, apakah Anda ketika terpukau, terpana, terkesima, sampai mulut terbuka, melihat adegan tertentu saat menonton film atau televisi, mata Anda tertutup atau terbuka? Pasti terbuka, karena Anda sedang fokus-fokusnya memperhatikan. Jadi hipnotis tidak harus menutup atau memejamkan mata. Bagaimana kalau orang yang terhipnotis tidak bisa dibangunkan? Ngeri ya, kalau dihipnotis terus tidak bisa bangunkan. Proses hipnosis sebenarnya menyerupai proses menjelang tidur. Seandainya klien atau suyat tertidur, janganlah khawatir, karena akan bangun secara alamiah layaknya tidur. Clear ya? Apakah hipnosis bisa membuka rahasia orang lain? Ini sering kita lihat ya di acara-acara televisi, reality show, segala macam. Prinsipnya adalah, bila orang yang bersangkutan bersedia, maka tidak akan keberatan untuk menceritakan sesuatu yang sebetulnya rahasia pribadi. Bersedia, intinya. Kontroversi muncul karena rahasia yang merupakan aib ini harus ditonton oleh orang banyak. Ditambah lagi pemahaman masyarakat awam bahwa mereka dipaksa membuka rahasia dengan paksaan ilmu hipnosis yang seolah-olah menguasai pikiran dari suyat atau klien. Bagaimana jika yang menghipnotis mati mendadak pada saat subjek masih dalam keadaan trans? Umpamanya Anda menghipnotis seseorang dan telah membawanya masuk kondisi deep trance, dan kemudian Anda mati mendadak. Lalu apa yang terjadi dengan subjek atau klien tersebut? Jika sang penghipnotis mati mendadak, berarti kerjasama antara dirinya dan subjeknya terhenti.
Maka subjek akan terbangun dengan sendirinya mencari tahu apa yang terjadi dengan penghipnotis dan kenapa komunikasi mereka terputus begitu saja.